Soal yang 1B. Soal yang 1B ini, kotak pertama tidak kosong dan kotak kedua berisi maksimum 10 objek dan kotak ketiga berisi paling sedikit 5 dan paling banyak 15 objek. Kalau kita perhatikan dari soal ini, ternyata sebanyakkah kotak itu yang ada syaratnya hanyalah kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Di mana kotak pertama itu tidak kosong. Kalau tidak kosong, maka syarat tersebut dapat dinyatakan bahwasannya minimal objek yang bisa dimasukkan ke kotak pertama itu lebih besar dari atau sama dengan 1. Minimal 1. Jadi kita tuliskan lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian kotak kedua berisi maksimum 10. Nah, kalau berisi maksimum 10, maka dia tidak ada batas bawah. Artinya, kotak kedua itu boleh kosong. Berarti dapat ditulis dengan 0 paling sedikitnya dan paling banyaknya itu 10. Jadi, kotak kedua banyak objeknya lebih besar dari sama dengan 0, tetapi lebih kecil dari sama dengan 10. Jadi, yang bisa masuk ke kotak kedua, kita bisa mendistribusikan objek seperti syarat ini. Kemudian yang ketiga itu, kotak ketiga berisi paling sedikit 5. Paling sedikit 5. Berarti 5 lebih kecil dari atau sama dengan objeknya paling banyak, yaitu sama dengan lebih kecil dari atau sama dengan 15. Jadi ditulis seperti ini. Kemudian karena kotak keempat dan kotak kelima dan seterusnya di soal tidak disebutkan, maka sampai di kotak ke-K dari 4 sampai 5 itu dia kita tuliskan, kita nyatakan boleh kosong, atau dengan kata lain dia bebas. Dengan begitu ditulis lebih besar dari sama dengan 0. Sampai di kotak ke-K dia juga lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian kita bikin fungsi pembangkit dari masing-masing kotak. Yang pertama ini adalah fungsi pembangkit dari kotak ke-1. Kenapa ini dimulai dari X? Karena dia minimal 1. Dan plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus dan seterusnya. Jadi ini bisa diisi sedikitnya satu objek. Diwakili dengan fungsi pembangkit dimulai dari X berpangkat 1. Boleh diisi 1, atau diisi 2, atau diisi 3, dan seterusnya. Kotak kedua minimal dia boleh kosong. Berarti kalau dia boleh kosong, maka dimulai dari 1. Plus atau bisa diisi 1, atau bisa diisi 2, berarti X pangkat 2, atau dan seterusnya, atau bisa diisi objek maksimal 10. Maka terakhir itu plus X pangkat 10. Fungsi pembangkit dari kotak ketiga yaitu dimulai dari 5. X berpangkat 5. Kenapa berpangkat 5? Karena di sini kotak ketiga itu diisi paling sedikit 5. Dan seterusnya terakhir plus X pangkat 15 kali karena maksimumnya 15. Objeknya bisa diisikan ke kotak ketiga itu sebanyak 15. Dan kotak keempat, kotak ke-5, kotak ke-6 sampai kotak ke-K itu bebas. Karena bebas berarti fungsi pembangkitnya itu dimulai dari 1 plus X kuadrat plus dan seterusnya. Karena kotak keempat sampai kotak ke-K itu fungsi pembangkitnya sama, maka saya tulis langsung ringkas seperti ini. Langsung, karena ini banyaknya dari kotak keempat sampai kotak ke-K itu adalah sebanyak sisanya dari K kotak. Kan 3 kotak maksudnya yang kotak pertama, 2, ketiga ini kan sudah ada syaratnya. Dan kotak yang lain itu kan bebas. Berarti sudah berkurang 3 kan yang sudah kita isi syarat. Jadi di sini
maka yang berpangkat yang memiliki syarat sama, maka fungsi pembangkitnya pun sama, maka sebanyak berapa? K min 3. Jadi ini K min 3 ya, ini K min 3. Maka berikutnya kita lakukan penyederhanaan. Untuk fungsi pembangkit yang pertama ini, masing-masing ini kan setiap sukunya memuat X. Kita keluarkan X. Maka menjadi seperti ini. Fungsi pembangkit kedua ini kita pakai rumus yaitu berubah menjadi 1 min X pangkat 11 per 1 min X. Nah, tolong diingat ya rumusnya di materi awal fungsi pembangkit bab 2 ini. Kemudian yang ketiga, ini kita keluarin X pangkat 5-nya, maka yang di awal ini akan menjadi 1, yang terakhirnya itu akan menjadi X pangkat 10. Jadi X pangkat 5-nya di luar seperti ini. Kemudian dikalikan sama yang terakhir. Yang terakhir ini, dia kan dapat dibuatin rumusnya. Dia jadi 1 per 1 min X. Kemudian pangkatnya jangan lupa itu K min 3. Setelah itu, kemudian ini, nah ini ya, ini itu 1 per 1 min X. Kita tulis di sini. 1 per 1 min X. Mari kita perhatikan lagi, ini X ya. Ini X pangkat 5. Kita kalikan jadi X pangkat 6. Kemudian 1 min X pangkat 11 ini kita pindahkan ke depan, tarik ke depan seperti ini. Kemudian ini kan berarti 1 per 1 min X. Kemudian 1 per 1 min X yang ininya lagi dapat dari mana? Dari sini. Nah, jadi kan 1 per 1 min X dari sini, kemudian 1 per 1 min X dari sini. Berarti kan ada 2. Kemudian yang ini kita bawa ke rumus juga, dia menjadi 1 min X pangkat 11 per 1 min X kali dalam kurung 1 per 1 min X pangkat K min 3. Nah sekarang 1 per 1 min X-nya ini, kalau kita perhatikan, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti kita nyatakan jadi pangkat 3 seperti ini. Kemudian 1 min X pangkat 11-nya dengan ini, dia ada 2. Berarti kita ringkas jadi kuadrat seperti ini. Yang terakhir, 1 per 1 min X. Ini pangkat K min 3 kan ya. Nah, kemudian kita jabarkan yang ini, dia menjadi 1 min 2X pangkat 11 plus X pangkat 22. Kemudian ini sama ini kalau kita sederhanakan menjadi pangkatnya ditambah jadi pangkat K. Ini karena dikalikan. Kemudian ini kita masukkan, kita kalikan ke dalam kurung yang ini akan menjadi seperti ini. Dikalikan, nah ini kita ubah ke dalam sigma. Kita pakai rumus yang sudah kalian ketahui. Jadi sigma kombinasi K plus N min, kombinasi N dari K plus N min 1 kali X pangkat N. Dengan cara yang biasa kita kalikan masing-masing suku di dalam kurung yang depan ini ke dalam X pangkat N pada notasi sigma. Maka akan menjadi baris ini. Nah, ini ketutupan ya. Jadi ini sebenarnya N plus 28. Setelah itu kita sederhanakan di setiap suku ini X pangkat N plus 6 menjadi X pangkat N, begitupun yang lain kita sesuaikan dengan cara yang sama seperti di soal 1A, maka akan menjadi baris terakhir ini. Oke, selanjutnya maka banyak cara yang dimaksud sama dengan koefisien X pangkat N dalam Px. AN yang dapat kita tuliskan, jadi koefisien X pangkat N itu kan AN. Nah, AN yang kita tuliskan itu ada 4 bagian. Kenapa? Karena ini sigmanya tadi itu kan ada 3. Kemudian dengan formulaan N yang berbeda-beda, maka dapat kita formulakan AN itu ke dalam 4 bagian seperti ini. Nah, ini saya kira bisa semua ya. Kemudian terakhir itu ini ada N lebih besar dari sama dengan 28. Jadi AN-nya sama dengan ini. Jadi kalau N sama dengan 10, berarti dia masuk di AN yang kedua.
Nah, kalau N-nya sama dengan 10. Nah, sekarang ada pertanyaan. Cari tahu kenapa kalau objeknya 5, N sama dengan 5, berarti ini kan A5. Meskipun kotaknya 1, itu tidak ada cara. Artinya apa? Kalau N-nya 5 itu menyebabkan dia masuk di baris yang pertama kan. AN-nya 0 kan. A5 0 kan. Karena ini maksimal 5. Kenapa bisa demikian? Nah, pasti kalian kalau kembali ke syarat akan mudah menjawabnya. Karena tadi disebutkan syaratnya itu bahwa kotak ada beberapa kotak yang apa? Yang memiliki syarat harus terisi dan ada yang harus terisi minimal 5 kan? Jadi ada 2 kotak yang tadi itu harus terisi. Nah ini, kalau banyaknya objek itu 5, berarti kan dia hanya di sini kotak pertama harus terisi 1. Kotak ketiga harus terisi kan minimal 5. Berarti kalau kita melihat dari syarat kotak-kotak ini, dia harus terisi, kita harus ada objek itu minimal 6 kan ya. Nah, jadi harus kita ngisi kotak 1 dan kotak ketiga. Kalau yang 2 dan lainnya, dia boleh kosong. Nah, oke. Nah, berikutnya silahkan ini ada latihan. Latihan ini dapat kalian selesaikan secara mandiri. Nanti langsung kita mulai diskusi bersama-sama.